Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian, ciri kebahasaan, fungsi dan struktur dari teks cerpen atau cerita pendek. Secara umum, cerpen itu adalah sebuah bentuk prosa naratif fiktif. Nah, cerita pendek ini biasanya itu paling dominan itu yang dijelasin tuh singkat, padat, terus langsung ke tujuannya. Beda dari kayak novel atau kayak buku-buku bacaan lainnya gitu. Terus pada umumnya cerita pendek ini juga berpusat sama satu orang, satu tokoh lah. Terus dengan situasi tertentu gitu. Jadi kayak satu tokoh dengan berfokus pada satu tokoh dan satu situasi gitu. Terus biasanya jumlah katanya ini 500 sampai 5000 per kata gitu dalam sebuah ceritanya. Terus ada beberapa juga pengertian dari para ahli, yaitu dari ahli bahasa dan sastra, ada dari Sumarjos dan Saini, ada Nugroho Natususanto, ada Ade Ahoha KH, ada Bejasin, ada Abakar Hamid, dan ada Saini. Terus yang kedua, struktur teks cerpen. Nah, struktur teks cerpen ini ada 6. Yang pertama itu abstrak. Abstrak itu merupakan suatu ringkasan atau inti dari cerpen yang menjadi gambaran awal sebuah cerita. Nah, abstrak ini bersifat opsional, jadi bisa digunakan bisa enggak. Jadi misalnya di suatu cerpen itu dia bisa ada abstraknya, ada unsurnya mengandung unsur abstrak, bisa juga enggak, Pak. Bisa juga enggak apa-apa kalau enggak juga. Terus yang kedua itu orientasi. Orientasi merupakan segala hal yang berkaitan dengan suasana, waktu, serta tempat yang terdapat di dalam cerita pendek. Biasanya ini tuh kalau dalam orientasi itu perkenalan tokohnya atau perkenalan situasi-situasi gitu. Terus komplikasi. Komplikasi merupakan suatu urutan beragam kejadian yang dikaitkan berdasarkan sebab akibat nih, kayak mulai-mulai gitu loh, mulai-mulai ada masalah. Kayak misalnya kenapa kok ini bisa marah, kayak gitu lah. Terus ada evaluasi yang keempat. Yang keempat ada evaluasi. Evaluasi merupakan struktur konflik yang berlangsung serta mengarah kepada klimaks dan mulai menemukan solusi. Nah, di evaluasi ini tuh udah mulai kayak udah kayak ribut-ribut, risuh-risuh gitu kan ceritanya. Terus udah mulai memanas dan dia udah mulai udah mau sampai klimaks nih. Nah, dari situ juga udah mulai mau menemukan jalan keluarnya dari masalah tersebut. Terus yang kelima ada resolusi. Resolusi adalah bagian di mana berisi keterangan, solusi atau penyelesaian atas masalah yang sudah dialami oleh tokoh di dalam cerpen tersebut. Jadi resolusi itu kayak kan tadi kalau evaluasi baru mulai nih ketemu solusi. Kalau resolusi ya udah ketemu solusinya gitu, tinggal dijalaninnya doang. Terus kalau yang keenam yang terakhir ini koda. Koda berupa nilai moral atau pelajaran yang dapat diperoleh oleh pembaca cerpen yang menandakan akhir dari cerita. Biasanya sih ini berisi amanat ya, kayak mengandung sebuah pesan yang ingin disampaikan oleh si pengarangnya, namun dengan cara tersirat gitu di balik teksnya itu. Terus yang ketiga ada fungsi teks cerpen. Yang ini fungsi teks cerpen ada 5. Yang pertama fungsi didaktif. Fungsi didaktif itu merupakan fungsi yang bisa mendidik serta mengarahkan pembaca lewat nilai-nilai kebenaran yang ada di dalam cerpen. Jadi kayak yang nyata nilai-nilai kebenaran. Kayak misalnya pesan-pesan jadi anak nggak boleh durhaka kayak gitu-gitu loh. Terus yang kedua fungsi estetis, merupakan fungsi yang memberikan keindahan terhadap para pembacanya. Mungkin ini kayak misalnya menggambarkan latar belakangnya ya, kayak misalnya rumahnya megah atau apa kayak gitu. Itu menurut saya ya. Terus yang ketiga fungsi moralitas, merupakan fungsi cerpen yang akan memberikan nilai moral sehingga para pembaca akan mengerti moral yang baik serta tidak baik untuk dirinya. Jadi fungsi ini jadi kayak pembacanya itu tahu, oh ini nggak baik nih si ini, oh ini jadi dia baik, oh kayak gitu loh caranya, gitu loh. Terus yang keempat fungsi rekreatif, merupakan fungsi yang bisa membuat para pembaca merasa gembira. Ini bisa disebut juga sebagai hiburan ya. Terus yang kelima ini fungsi religiusitas,
merupakan fungsi cerpen yang mengandung ajaran agama serta dapat menjadi teladan untuk para pembacanya. Terus yang keempat ini ada ciri-ciri teks cerpen. Ciri-ciri teks cerpennya itu memiliki alur yang sederhana, karena kan sedikit gitu kan teksnya, jadi ya sederhana gitu, gak rumit kayak sinetron. Terus tokoh yang terlibat sedikit, kayak misalnya cuma 2 atau 3 atau 4 lah. Terus latar hanya dilukiskan sesaat serta pada lingkup yang relatif terbatas. Ini kayak di ruang kelas atau di rumah teman atau di kafe atau di mana gitu. Terdiri dari 3 sampai 10 halaman. Wajar ya, karena ini kan cerita pendek, pasti pendek gitu teksnya juga. Habis dibaca dalam 1 kali duduk. Ini banyak orang yang bilang kalau cerpen mas sekali duduk langsung sekali baca, sekali duduk terus baca ya udah selesai gitu. Beda kalau novel kan berhari-hari bisa gitu atau berjam-jam. Kalau dia mah kayak ya udah baca lama gitu, bisa hampir cuman kira-kira waktu itu pas saya baca 30 menit juga bisa kalau cerpen itu kalau dibaca langsung ya. Terus hanya terdapat 1 plot atau alur, jadi ya ceritanya 1 alur aja, nggak kayak Ikatan Cinta tuh banyak alurnya, dari ini ya, gitulah ribet. Terus watak serta tokoh dikisahkan atau diterangkan dengan singkat, bersifat fiktif ini kalau nggak salah itu kayak nggak nyata ya, kalau nggak salah, kalau salah mohon maaf. Terus menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami, ya iyalah harus bisa mudah dipahami ya, kalau nggak paham percuma orang baca juga. Hanya menyajikan masalah utama. Terus mana nih, teks tidak lebih dari 10.000 kata ya, tadi kayak cuman sampai 5.000 kata doang, dari 500 sampai 5.000. Terus kaidah kebahasaan teks cerpen nih yang kelima, yang yaitu menggunakan bahasa tidak baku dan tidak formal. Terus jadi nggak ini ya, maksudnya bahasa tidak ya taulah teman-teman. Terus berisi kata keterangan guna mendeskripsikan latar waktu, tempat, serta suasana. Jadi kayak keterangan misalnya sore hari, pagi hari gitu, di sekolah, di kelas. Memuat kata sifat yang menggambarkan pelaku seperti penampilan fisik. Misalnya tokohnya si A nih, A ini ceritanya pakai baju sekolah seragam rapi, sedangkan si B pakai baju berantakan kayak gitu-gitu. Terus dapat memakai gaya bahasa yang sifatnya konotasi. Contoh, pucuk langit, bajing loncat, memanggang bus, serta mulut terminal. Terus yang ini memakai kalimat langsung dan tidak langsung untuk penulisan percakapan pada cerpen. Dialog kali ya, dialog, kebanyakan dialog sih. Terus dapat memakai gaya bahasa perbandingan untuk pertentangan, pertautan, dan perulangan. Nah, di dalam teks cerpen juga nih ada unsurnya tuh kayak dibagi 2. Yang pertama tuh unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu kayak merupakan unsur pembangun yang asalnya dari dalam cerpen itu sendiri gitu. Terus kayak misalnya tema, penokohan, alur, setting, sudut pandang, gaya bahasa, atau amanat. Terus kalau unsur ekstrinsik itu kayak latar belakang kehidupan. Jadi kayak misalnya nih pengarang bikin cerita itu sebenarnya kayak nyeritain dia tapi lewat dari karangan dia gitu. Terus keadaan zaman ketika karya sastra tersebut diciptakan, terus tingkat pendidikan, pekerjaan atau profesi gitu-gitu, yang lainnya bisa dibaca sendiri. Oke, sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.